Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ini sudah berita dari kemarin ya, tentang apa, Iran tuh kemarin diserang sama Srewel, kemudian terjadi balasan. Saya waktu denger beritanya itu langsung lemes ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bikin konten juga jadi blok, bingung tuh. Ada sesuatu yang besar ya, jadi tragedi kemanusiaan. Ini sudah lama kan sebetulnya. Gaza begitu. Udah dari berapa, setahun, 2 tahun ramainya itu. Masya Allah. Ya itulah. Ya, ini jadi malas ngapa-ngapain, jadi susah. Mau ngapa-ngapain susah. Ada tragedi seperti ini. Ya, manusia itu begitu ya. Jadi dia terjadi tragedi, kemudian tragedi itu berlanjut seperti di Ukraine kemarin kan. Ada peperangan, tapi ya perangnya gak berhenti-berhenti. Ya orang hidup normal lagi begitu. Di Gaza demikian. Ya, terjadi penyerangan, kemudian berlanjut, ya nggak ada perhentian, nggak ada pemberhentian dari Zionis itu. Ya hidup juga berlanjut juga. Nah sekarang terjadi eskalasi baru, ya shock kita kan, karena memang ada sesuatu yang tidak lazim terjadi, ya shock lagi begitu. Ya kalau misalkan ini nanti berlanjut panjang ya kita biasa lagi juga. Karena manusia itu memang makhluk yang paling cepat untuk beradaptasi, yaitu manusia tuh, ya kita. Orang yang paling cepat beradaptasi. Sebetulnya banyak yang mau saya omongin itu ya hari ini, karena memang banyak juga kejadian-kejadian, terutama dilihat dari segi nasab ya. Itu kemarin ada yang minta sama saya untuk mengomentari siapa, Timothy. Itu kan dia ngomongin kripto terus tuh. Itu harus ada tanggapan juga. Kemudian Rhoma Irama ngeluarin statement baru tentang habaib ya, yang mana ngaco juga statementnya itu. Kemudian ada yang belum selesai kemarin kan, Said Akil sama Mahfud MD. Tapi denger ada eskalasi baru terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan Zionis. Shock saya tuh ya. Ya apa yang mau dikatakan begitu. Sudah demikian, cuman begini lah, supaya ada faedah nih video ya. Saya waktu kemarin ke Buya Yahya itu, di sana kunut nazilah itu setiap waktu. Jadi subuh ya ada kunutnya, zuhur ya begitu, asar ya begitu, maghrib ya begitu, isya ya begitu. Jadi ada kunut terus di sana itu. Dalam pengertian bahwa itu adalah usaha yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan. Ada sumbangan-sumbangan ke Gaza itu ya di sananya diblok, ya diblokade. Kemudian ya saya tidak mengatakan semuanya lah. Saya nggak usah berkata seperti itulah. Ya diblokade lah ya, diblokade begitu. Ya adapun misalkan sumbangannya itu sampai ke sana atau tidak ya tidak bisa memastikan. Cuma kita husnuzon sampai lah. Kita husnuzon sampai. Nah itu yang bisa kita lakukan yaitu mendoakan ya. Makanya tatkala misalkan ini Muslim sedang dalam keadaan genting, kemudian kita malah membahas kayak bab nasab begitu ya, kita bahas bab seperti itu. Inilah yang saya katakan, ada hubungan nih antara bab pernasaban ini dengan sihir kabalah, karena mereka itu Zionis, mereka memakai hal itu. Kemudian dengan peta global, ini kan setelah COVID ya, setelah COVID itu
hidup kok secara politik global itu gak karuan, acak-acakan. Jadi memang dimulainya itu dari skala yang paling kecil, tidak ada stabilitas. Ya, kalau misalkan secara komunal, secara komunitas, yang percaya habaib itu kan dalam pengertian yang percaya dalam pengertian muhibbin, secara skala global itu kan nggak banyak ya. Secara skala global loh ini, dalam skala dunia nggak banyak, cuman pengaruhnya itu signifikan. Nah, ini kan digoda tuh, diganggu udah 3 tahun. Dan memang mau nggak mau ya harus dilihat kenyataannya ini berpengaruh. Sholawatannya jadi berkurang. Kemudian doa-doa juga ya demikian, ziarah-ziarah kubur juga demikian. Yang mana sedikit banyak ini mempengaruhi ekskalasi kosmis dari segi metafisik begitu. Dan bukan kebetulan juga dukun-dukun itu adanya di PUILS. Jadi kalau misalkan kita melihat ini dari skala makro, kemudian naik lebih besar lagi sampai ke skala makro begitu, ini akan terlihat sebetulnya ada pattern. Jadi ya inilah saya ingin menyampaikan saja kegelisahan ya, karena nggak enak juga nih mau bikin konten apa nggak enak, ditidurin nggak enak, mau apa mutolaah bentar ini masih shock gitu. Mudah-mudahan lah udah diobrolin seperti ini ada semangat lagi begitu ya. Cuman ya terakhir ini sebagai mukmin kita itu kalau mati kan pasti ya. Jadi ini bukan karena takut kematian, ya ada shock saja, ada guncangan begitu. Kematian itu pasti, dan tatkala sudah masuk kubur, sudah masuk alam barzah, pada akhirnya kita itu akan mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing, hidup kita sendiri-sendiri. Jadi thalabul ilmi itu penting karena itu adalah landasan dari semua amal, dan di yaumil qiyamah itu yang paling penting adalah keimanan, sedangkan keimanan itu intinya adalah di dalam ilmunya. Mudah-mudahan yang menonton video saya ini bisa lebih serius di dalam mencari kebenaran, di dalam belajar, di dalam thalabul ilmi. Ya sedikit banyak ya isu-isu yang beredar itu, isu-isu yang ramai itu kan memang diramaikan. Kalau tidak diramaikan ya nggak bakalan ramai, nggak bakalan seru begitu, nggak bakalan ramai lah. Itu kan diramaikan. Nah kita jangan sampai tersorot atau terseret semua energi itu menuju ke sana begitu. Akan rugi ya, akan rugi kalau kita tidak bertambah baik sebagai manusia, sebagai seorang muslim. Jadi tambahilah ilmu, belajar tauhid yang bagus, belajar fikih yang bagus, belajar tasawuf yang bagus, supaya kita tidak tercabik-cabik oleh fitnah akhir zaman. Dan ya kalau dikatakan ini adalah akhir, kita itu sedang sedang berdiri di ujung zaman ini, sepertinya tidak berlebihan. Kita sedang ada di situ. Ya inilah mungkin video yang tidak terlalu banyak faedahnya, tapi ya alhamdulillah saya bisa mengeluarkan apa yang ingin saya utarakan. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan warga yang ada di Palestina oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan, diberi kemenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pertolongannya. Semoga Allah menampakkan kebenaran dengan jelas sehingga bisa terlihat oleh orang awam. Kita sedang butuh pertolongan banyak ya sebagai komunitas muslim. Mungkin kita perlu introspeksi. Demikian wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.